Dari kita mulai langsung dari berita kabar duka yang datang dari dunia hiburan tanah air. Artis senior Dorce Gamalama meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Anggota keluarga berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Rabu pagi. Kedatangan mereka untuk mengurus jenazah artis senior Dorce Gamalama yang meninggal dunia pada 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Artis senior Dorce Gamalama meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan usai terpapar COVID-19. Sebelumnya Dorce memiliki riwayat penyakit diabetes dan sempat dirawat di rumah sakit pada Oktober tahun lalu. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga mendiang Dorce Gamalama mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Erik, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada 3 amalan manusia yang akan dibawa mati dan menemaninya sampai ke akhirat. Mungkin Ustadz Erik bisa menjelaskan kepada pemirsa Acoa TV satu persatu terkait 3 amalan tersebut. Ya, di dalam hadis sahih jelas dinyatakan oleh Rasulullah SAW, "Iza matal insanun qata'a amaluhu ila min thalathin." Ada 3 ya. Apa saja? Pertama, sodaqotun jariyatun. Jadi sodakoh jariyah. Ini yang pertama yang akan mengalir terus ya. Kemudian yang kedua adalah wa ilmul yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang yang bermanfaat. Jadi selain tadi sedekah jariyah, tapi ilmu yang bermanfaat, dan wawaladun salihun yad'u lahu. Jadi anak yang soleh yang mendoakan ya, yang soleh-solehah yang mendoakan. Jadi 3 amalan ini yang jika seandainya seseorang atau Bani Adam kemudian meninggal, ya semuanya terputus kecuali 3 ini yang terus mengalir, yang insya Allah bisa menjadi syafaatnya di yaumil akhir gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga mendiang Dorce ini segera mendapatkan pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustadz Erik, bagaimana kemudian terkait dengan mendiang Dorce yang minta diurus jenazahnya sebagai perempuan sesuai dengan wasiatnya? Padahal kita tahu bahwa Dorce dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Nah, dalam hal ini begini ya, yang namanya agama Islam ini alhamdulillah ada yang namanya syariat ya. Syariat inilah yang mengatur fikih, yang kemudian tuntunan agama bagaimanapun seseorang atau bagaimanapun kondisi peristiwa dan lain-lainnya, ada aturan-aturan ya yang mengiringi atau tuntunan-tuntunan yang mengiringi di dalam syariat ini. Nah, seorang laki-laki ya yang kemudian dia transgender misalnya ya, betapapun dia berlaku baik ya, berlaku segala macam perbuatan-perbuatan kebaikan yang kemudian bermanfaat bagi orang yang banyak, tetapi tetap di dalam fikih, di dalam aturan ya, ketika pengurusan jenazah ya tetap dia akan dikembalikan kepada asal dia dilahirkan. Kalau dia laki-laki ya dia laki-laki, kalau dia perempuan ya dia akan menjadi perempuan begitu. Jadi pengurusan jenazah ini tidak bisa kemudian ketika dia mengubah ya gendernya yang tadinya laki-laki menuju atau berubah menjadi perempuan kemudian diurus menjadi perempuan, tidak bisa ya, karena dia akan diperlakukan sebagaimana ketika dia dilahirkan. Nah ya, jadi intinya inilah yang kemudian harus kemudian kita lakukan. Ada yang namanya pengecualian itu untuk orang-orang yang disebut dalam hadis itu kunsa ya, kunsa muskil. Kunsa muskil itu adalah orang yang secara medis ada kelainan, jadi dia lahir dengan 2 kelamin. 2 kelamin ini ada satu di antara berjuta-juta orang, ada kasus seperti ini yang disebut dengan kunsa muskil. Nah dari sinilah kemudian ketika dilihat setelah akil balik mana yang lebih dominan, mana yang lebih kuat. Dan ini pun dari pertimbangan medis juga ya. Jadi ketika dia lebih kuat laki-laki, dia akan kemudian dihilangkan yang perempuannya. Ketika dia lebih kuat yang perempuan, dia akan dihilangkan yang laki-lakinya, dan dia akan berlaku seperti itu
dan hingga nanti wafatnya. Nah, itu pengecualiannya. Jadi bukan transgender itu permasalahannya begitu. Ini yang perlu diluruskan dan perlu kita ketahui bersama, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustadz, bagaimana perspektif Islam dengan meninggalnya seorang transgender yang mana ia masih kukuh dengan kemauannya sampai ajal menjemput dan belum sempat bertaubat? Ya, kalau begini ya, kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa memohonkan yang terbaik ya bagi almarhum ya. Menurut saya ya tentu kita ini sudah ada tuntunan-tuntunan, sudah ada di dalam pandangan syariat di mana seseorang itu ya diterima amal-amalannya yang seperti apa dan tidak diterima amal-amalannya yang seperti apa. Tetapi tetap otoritas itu ada dikembalikan kepada otoritas Allah. Tetapi intinya jelas kalau seandainya dalam kasus orang yang belum bertobat gitu ya, tentu dia akan harus mempertanggungjawabkannya nanti di yaumil hisab, di yaumil akhir gitu ya. Jadi tetap segala sesuatu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua bahkan seberat biji zarah pun begitu ya, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi dalam kasus ini bukan hanya Dorce, tetapi kita semua juga akan diminta pertanggungjawabannya nanti di yaumil akhir terhadap apa-apa yang kita akan lakukan. Masya Allah, luar biasa sekali. Apalagi kita kenal selama ini mendiang Dorce sangat baik sekali. Bahkan ia juga mempunyai puluhan anak angkat dan selama hidupnya dikenal sangat baik terhadap sesamanya, lingkungan sekitar. Semoga insya Allah mendiang Dorce ini mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz Eri.